Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih. Sebagaimana kita ketahui, pada malam hari ini kita akan mendengarkan mengenai purgatorium dan janji skapulir. Kemudian saya sedikit mengubahnya dengan judul Keselamatan Jiwa, Peran Bunda Maria, dan juga Peran Kita. Kita berada pada bulan November, yang seringkali kita ketahui bulan yang dipersembahkan untuk mendoakan arwah. Tanggal 1 sampai dan 8 November adalah kesempatan khusus indulgensi bagi kita yang memberikan perhatian khusus mendoakan arwah atau juga mengunjungi makam ataupun apa yang bisa kita lakukan untuk keselamatan jiwa-jiwa di api penyucian. Dan kemarin tanggal 2 November adalah perayaan pengenangan arwah semua kaum beriman. Saya kira di gereja, paroki maupun juga stasi-stasi, kapela-kapela, kita misa khusus untuk mendoakan keselamatan jiwa-jiwa. Selain itu juga ada perayaan khusus banyak tarekat religius untuk peringatan arwah anggota mereka. Misalnya SMM 3 November, OAD atau juga Agustinian 6 November, kemudian juga OP dan KVS 8 November, Ordo Karmel 15 November, OSM Ordo Hamba-Hamba Maria itu 17 November. Juga ada komunitas-komunitas lain yang juga merayakan secara khusus untuk arwah para anggotanya. Singkat kata, bulan November itu bulan yang dipersembahkan. Kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita dan saat ini sedang berada di api penyucian. Perlu kita ketahui bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan kita. Kita yang lahir tentu suatu saat akan mati. Saya kira tidak ada satupun dari antara kita yang mengatakan bahwa dia tidak akan mati. Cepat atau lambat kita ini. Iman kita juga mengajarkan bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Itu dalam prefasi pertama untuk arwah. Dan tujuan perjalanan kita adalah kebahagiaan surgawi, kebangkitan, kehidupan kekal. Katakanlah rumah Bapa, hidup surgawi, kebangkitan itulah terminal akhir perjalanan hidup kita. Perlu kita sadari bahwa ada 3 kelompok anggota gereja. Agia di surga, para kudus. Mereka hidup mulia bersama dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Lalu anggota gereja yang sedang menderita, itulah mereka yang sudah meninggal. Tidak pantas masuk neraka, tapi belum layak masuk surga. Mereka berada di api penyucian. Anggota gereja yang sedang menderita sebetulnya sudah punya harapan akan kehidupan kekal. Tapi belum layak masuk ke sana. Sedangkan anggota gereja yang sedang berjuang, itulah kita yang masih hidup di dunia ini. Yang sedang berziarah, jatuh dan bangun di dalam menghayati panggilan iman kita, panggilan kekristenan kita, di dalam mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Ada catatan yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa mereka yang berada di api penyucian atau purgatorium tidak bisa lagi menolong diri mereka sendiri. Mereka mengharapkan bantuan dari anggota gereja yang jaya, para kudus, terutama Santa Perawan Maria, dan dari anggota yang sedang berjuang di dunia ini. Kita yang masih hidup di dunia ini masih bisa berbuat sesuatu untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Apa yang bisa kita buat?
Misalnya saja misa atau doa arwah, melakukan silih dosa, atau juga perbuatan-perbuatan lain demi kebahagiaan arwah saudara-saudari kita ini yang masih menderita di api penyucian. Selanjutnya kita melihat bagaimana Maria dan juga sejarah keselamatan. Sejak kekal, khususnya setelah manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, perlu kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah putus asa ataupun tidak pernah lelah di dalam mencari jalan untuk menyelamatkan manusia. Dia memanggil para bapa bangsa, memanggil para nabi dan mengutus mereka. Dan puncaknya adalah Allah mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia lahir sebagai manusia dan tinggal di antara kita. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus telah menunjukkan itu dalam hidup pelayanannya, ketika ia tampil di hadapan umum dan berpuncak pada peristiwa salib, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke dalam surga. Selanjutnya, Bunda Maria juga dilibatkan dan melibatkan diri. Ia menjadi ibunda sang juru selamat. Kita tahu dalam peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pada akhirnya Bunda Maria menyediakan dirinya, memberikan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat bagi kita. Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita kenal dengan fiat Maria itu. Lalu juga salah satu gelar yang diberikan pada Maria adalah co-redemptrix, rekan dalam karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Maria berpartisipasi dalam karya keselamatan umat manusia bersama dengan Yesus Kristus putranya. Peran Santa Perawan Maria dalam tata keselamatan ini dapat kita baca dalam dokumen Konsili Vatikan kedua mengenai gereja Lumen Gentium. Dalam dokumen ini secara khusus nomor 55 sampai 59. Santo Irenaeus mengatakan ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan karena ketaatan Maria. Kita tahu Hawa tidak taat, mereka jatuh dalam dosa. Tapi kemudian kita tahu karena ketaatan Maria, fajar keselamatan kita rasakan. Apa yang diikat oleh perawan Hawa karena ia tidak percaya, telah dilepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Maria sebagai pengurai simpul masalah, dia adalah Hawa baru. Selanjutnya kita melihat berkenaan dengan penampakan Maria dan jiwa-jiwa, dan nanti kita juga secara khusus nanti melihat mengenai skapulir, karena menjadi pokok utama kita malam ini. Bunda Maria dalam penampakannya menyampaikan pesan-pesan yang sungguh penting bagi keselamatan jiwa-jiwa. Apa yang akan dilakukan adalah peran Bunda Maria, dan apa yang akan kita lakukan sebagai anggota gereja yang sedang berjuang untuk anggota gereja yang sedang menderita, yang berada di purgatorium, api penyucian. Pada kesempatan ini saya ambil 2 penampakan kepada Santo Simon Stock dan kepada 3 gembala, Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Karena saya lihat 2 penampakan ini dekat satu sama lain. Apa yang dialami 3
kepada 3 gembala meneguhkan kembali apa yang ia sampaikan kepada Santo Simon Stock dan berkaitan dengan janji skapulir. Nah, ini Santa Peran Maria dari Gunung Karmel dan skapulir. Perlu kita ketahui bahwa Karmel bermula dari Gunung Karmel, Tanah Suci, dan sebuah kapela dipersembahkan kepada Bunda Maria. Setiap hari para Karmelit berkumpul secara khusus dalam doa ibadat harian dan ekaristi di dalam kapela yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Itu di Gunung Karmel secara singkat. Lalu tahun 1238, karena situasi yang kurang mendukung faktor keamanan, para Karmelit awali mengungsi ke Eropa. Mereka lalu dikenal sebagai Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dan ketika berada di Eropa, mereka mengalami banyak kesulitan. Tentu karena situasi baru, situasi Gunung Karmel tentu berbeda dengan situasi di Eropa. Dalam kesulitan tersebut, Simon Stock, pemimpin umum, menyerahkan Ordo Karmel ke bawah perlindungan Bunda Maria. Lalu terjawab dalam penampakan kepada Simon Stock yang terjadi pada 16 Juli 1251. Sehingga kita tahu 16 Juli setiap tahun lalu menjadi perayaan Hari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, antara lain juga karena ini, berkaitan dengan penampakan ini. Dan dalam penampakan itu Maria menyerahkan skapulir. Dan ketika menyerahkan skapulir kepada Santo Simon Stock, ia berkata, terimalah skapulir ordo ini sebagai lambang persaudaraanku denganmu, serta semua Karmelit. Sebuah tanda anugerah khusus. Siapapun yang meninggal dalam busana ini tidak akan mengalami api yang kekal. Berarti mereka diluputkan dari api neraka. Inilah tanda keselamatan, perlindungan dari segala bahaya, sebuah sarana perdamaian dan perjanjian. Ini mau menunjukkan kepada kita betapa Bunda Maria dengan doanya, perlindungannya, mau mengantar kita kepada sebuah kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Nah, ini gambar Maria yang menyerahkan skapulir kepada Simon Stock. 66 tahun kemudian, di tahun 1317, Maria menampakkan diri kepada Paus Yohanes 22. Dan ini kemudian menjadi hak istimewa hari Sabtu, privilegia Sabbatina. Bunda Maria mengatakan kepada Paus ini, Yohanes 22, saya Bunda segala rahmat akan turun pada hari Sabtu setelah kematian mereka. Dan siapapun yang aku temui di api penyucian akan saya bebaskan. Sehingga saya dapat membawa mereka ke gunung suci, tempat kehidupan kekal. Privilegia Sabbatina. Namun untuk mendapatkan hak istimewa hari Sabtu, privilegia Sabbatina ini ada syaratnya. Dan sekurang-kurangnya ada 3 syarat. Syarat pertama, setia mengenakan skapulir. 2, hidup suci sesuai dengan status hidup. Artinya yang imam sungguh-sungguh hidup sebagai imam. Yang biarawan atau biarawati sungguh-sungguh hidup sebagai biarawan-biarawati. Yang awam hidup berkeluarga, sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang berkeluarga, setia satu sama lain sebagai suami istri. Itu hidup suci sesuai dengan status hidup. Mendoakan ibadat harian Maria atau berdoa rosario. Singkat kata, sebetulnya syaratnya adalah orang itu hidup suci, hidup saleh, sesuai dengan apa yang diharapkan dalam panggilan Kristiani. Paus Pius ke-12 pada perayaan 700 tahun skapulir suci di tahun 1950-1951 menegaskan kembali hak istimewa hari Sabtu ini. Dia mengatakan,
ibu yang paling baik ini tidak akan terlambat dalam menggunakan kepengentaraannya dengan Tuhan untuk membuka gerbang surga sesegera mungkin bagi anak-anaknya yang sedang berada di dalam api penyucian karena kesalahan mereka. Sebuah kebenaran yang didasarkan pada janji yang dikenal sebagai hak istimewa hari Sabtu, privilegia Sabatina. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, Bunda Allah dan Bunda Karmel bergegas ke api penyucian pada hari Sabtu dan membebaskan jiwa-jiwa yang telah mengenakan skapulirnya. Makanya juga Yohanes dari Salib juga rindu meninggal pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari Maria. Jadi ya karena juga berkaitan dengan janji-janji yang berkaitan dengan skapulir suci. Lalu Paus Benediktus ke-15 mengatakan, biarlah kalian semua memiliki bahasa dan perlengkapan senjata yang sama. Bahasa yang dimaksudkan yakni kata-kata Injil. Perlengkapan senjata yang sama adalah skapulir Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang harus Anda pakai serta menikmati hak perlindungan yang istimewa setelah kematian. Dan itulah berkaitan dengan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri bagi kita. Paus Pius ke-12 menegaskan ini. Skapulir bukanlah jimat. Orang tidak diselamatkan dari neraka hanya dengan memakainya. Tidak. Karena skapulir adalah tanda bahwa mereka harus menghayati kehidupannya dalam ketaatan total kepada Allah dan kepercayaannya kepadanya melalui dan bersama hati Maria yang tidak bernoda. Oleh karena itu kita disadarkan dengan mengenakan skapulir setiap hari, tidak otomatis. Ada satu hal yang memang aspek lain yang harus kita perhatikan, bagaimana kita menghayati kehidupan kita sesuai dengan apa yang seharusnya dalam iman dan penyerahan diri kita belajar dari Bunda Maria. Paus Yohanes Paulus kedua mengatakan, Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel membantu kita untuk tidak lelah naik ke gunung kesucian dan tidak mengandalkan sesuatu yang lain lebih daripada Kristus yang mengungkapkan misteri cinta ilahi dan martabat manusia yang sejati kepada dunia. Makanya dalam devosi skapulir, dengan mengenakan skapulir sebetulnya kita diingatkan bagaimana seharusnya kita hidup. Yaitu mengikuti Yesus Kristus dengan setia sesuai dengan teladan Santa Perawan Maria. Sebetulnya skapulir ini tanda hidup sebagai murid Yesus. Skapulir sebetulnya dari kata bahasa Latin scapula, artinya pundak atau bahu. Itu berarti kita siap memikul salib bersama dengan Yesus dan Maria. Lalu juga skapulir adalah tanda perlindungan terhadap dosa. Zaman dulu skapulir dipakai untuk melindungi jubah bagian dalam. Jubah biasanya bagian putih supaya jangan cepat kotor. Maka dengan mengenakan skapulir kita juga melindungi diri supaya jiwa kita jangan kotor oleh dosa. Lalu juga skapulir adalah tanda mengenakan keutamaan Maria. Skapular adalah bagian dari jubah. Dan jubah ini bahasa Latin disebut habitus. Bahasa Inggrisnya disebut habit. Habitus atau habit artinya kebiasaan sebetulnya. Tapi itu kemudian menjadi jubah.
Artinya bahwa kita mau belajar dari kebiasaan-kebiasaan, habit-habit Maria. Sehingga akhirnya apa yang menjadi keutamaan Maria menjadi keutamaan kehidupan kita. Dengan cara itu kita hidup suci seperti Maria. Maka skapulir adalah juga tanda perlindungan dan penyerahan diri kita kepada Maria. Ada banyak doa, devosi, lagu-lagu berkenaan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel dan skapulir yang membantu kita untuk menghayati hidup kesucian kita. Nah, ini salah satu contoh skapulir. Tadi juga sudah ada pameran, sebelum doa tadi juga ada pameran dari setiap kita yang hadir dalam doa malam ini yang punya skapulir. Ya, kurang lebih itu salah satu model skapulir ya. Lalu Santa Perawan Maria dari Fatima. Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala, Lucia, Franciscus, dan Jacinta pada tahun 1917. Pada penampakan terakhir di bulan Oktober, Maria menampakkan diri dalam rupa Maria dari Gunung Karmel. Ya, karena dia juga mengatakan kepada Lucia bahwa dia juga akan datang dalam rupa, ada 3 rupa, yaitu Maria Ratu Rosario, Bunda Berduka Cita, dan Maria dari Gunung Karmel. Ada pesan yang berkenaan dengan kehidupan setelah kematian. Dalam penampakan 13 Mei 1917, ada dialog menarik antara Lucia dan Bunda Maria berkenaan dengan masa depan setelah kematian mereka. Lucia dan Jacinta akan masuk surga. Franciscus juga akan masuk surga, tapi harus banyak berdoa rosario. Lucia juga menanyakan beberapa orang lain. Ada yang sudah masuk surga, ada yang masih di api penyucian. Pada penampakan ketiga 13 Juli 1917, Bunda Maria memperlihatkan neraka. Ia lalu berkata, kalian baru melihat neraka kemana jiwa-jiwa para pendosa yang malang akan pergi. Untuk meluputkan mereka, Allah menginginkan untuk mengadakan devosi kepada hatiku yang tak bernoda di dunia. Jika mereka melakukan apa yang aku katakan kepadamu, banyak jiwa akan diselamatkan dan mereka akan memiliki damai. Maria lalu mengajarkan sebuah doa. Ketika kalian berdoa rosario, setelah setiap peristiwa ucapkanlah, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, doa ini sudah tidak asing untuk kita. Dalam doa rosario, kita selalu mengakhiri antara lain, ya Yesus yang baik ini. Ini diajarkan oleh Bunda Maria kepada ketiga anak gembala, Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Maka sungguh doa yang sungguh sangat indah, itu berkaitan dengan ya Yesus yang baik ini. Mohon kerahiman dan belas kasihan Tuhan untuk menghantar kita jiwa-jiwa ini ke dalam surga, menyelamatkan kita dari api neraka. Maka doa yang sungguh luar biasa diajarkan oleh Bunda Surgawi untuk kita doakan selama persiarahan kita di dunia ini. Pada penampakan keempat, Maria nampak sedih lalu berkata, berdoalah, banyaklah berdoa dan persembahkanlah korban-korban bagi para pendosa. Banyak jiwa masuk neraka karena tak seorang pun berbiasa. Malam ini kita doa untuk arwah jiwa-jiwa di api penyucian. Inilah juga pesan Bunda Maria dalam penampakan keempat. Berdoalah, banyaklah berdoa dan persembahkan korban bagi para pendosa. Banyak jiwa masuk neraka karena tidak ada seorang pun yang mempersembahkan korban-korban bagi mereka. Lalu pada penampakan keenam terakhir, Maria menyatakan diri sebagai Ratu Rosario yang meminta kita untuk berdoa rosario setiap hari sejak penampakan yang pertama.
Jadi sepanjang penampakan 6 kali itu, dia selalu meminta berdoa rosario dan juga bertobat. Dan doa Salam Maria bagian kedua, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Suatu doa yang luar biasa yang mengingatkan kita akan keselamatan kita dan bagaimana nasib kita setelah kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, hidup kita sebagai orang beriman, hidup dari harapan. Itulah harapan akan janji Tuhan, janji keselamatan, kehidupan kekal. Harapan tidak pernah mengecewakan, spes non confunded, yang juga menjadi tema tahun jubileum 2025. Bunda Maria memiliki peran khusus dalam sejarah keselamatan Allah yang kemudian terungkap juga dalam devosi-devosi kepada Bunda Maria, dan juga Bunda Maria sendiri mengungkapkan perannya antara dalam peristiwa penampakan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita sekalian. Selamat malam, saya kembalikan.